Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 2 homogen dengan menggunakan ekspansi deret. Nah, di sini ada dua soal ya. Ini yang akan kita bahas adalah masalah titik ordiner. Ini dua contoh soal. Nah, yang pertama ya, langkah yang perlu kita lakukan adalah untuk nomor satu, membentuk soal ini ke dalam bentuk umum ya. Bentuk umumnya kita akan tuliskan dulu. Jadi kita akan bentuk ini soal ini menjadi bentuk umumnya. Ini nomor satu, kita bentuk jadi D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah alfa X DY DX ditambah beta X Y sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ini bisa kita sederhanakan penulisannya ya. Ini jadi bisa dituliskan jadi Y double aksen ditambah alpha X. Ini jadi Y aksen ditambah beta X sama dengan Y. Oke, untuk soal yang pertama di sini, ini kan bentuk awalnya adalah 1 ditambah X kuadrat. Nah, ini bisa dibentuk jadi seperti ini ya. Y double aksen. Nah, Y double aksen ditambah dengan eh, dikurang ya, dikurangi 4x seperti itu, Y aksen ditambah 6y sama dengan 0. Nah, kita akan buat koefisien Y double aksennya menjadi satu ya, seperti bentuk umum. Ini kan berarti bisa kita tuliskan sebagai Y double aksen dikurangi. Nah, ini dibagi 1 plus X kuadrat. Jadi 4X dibagi 1 plus X kuadrat. 1 plus X kuadrat Y aksen ditambah 6 per 1 plus X kuadrat Y sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan fungsi alfa X-nya itu sama dengan 4X per 1 plus X kuadrat, dan beta X-nya itu sama dengan 6 per 1 plus X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini ya, apakah si fungsi alfa dan beta itu analitik di sekitar X sama dengan 0. Ya, kita lihat ini kan di sekitar X sama dengan 0. Apakah dia analitik di sekitar sama dengan 0? Maksudnya apakah si fungsi alfa dan beta ini terturunkan di X sama dengan 0 eh, tak terhingga kali. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat fungsinya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini di X sama dengan 0 nanti dia bisa diturunkan tak terhingga kali. Dan beta X juga sama. Di X sama dengan 0 dia terturunkan tak terhingga kali. Sehingga bisa dikatakan alfa dan beta analitik di sekitar X sama dengan 0. Nah, sehingga kalau dia analitik, sehingga eh, dapat dinyatakan ya, sehingga
atau solusi ya, solusi persamaan diferensial dapat dinyatakan dalam deret pangkat. Nah, dalam misalnya katakanlah Y ya, Y sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn dikali X min X0 pangkat N. Seperti itu. Ini solusinya seperti ini. Nah, di sini kita tahu bahwa X0-nya itu kan sama dengan 0 ya, karena tadi di sekitar X sama dengan 0. Oke, X0-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini karena X0-nya 0 ya, jadi ini sama dengan ini N dari 0 sampai tak hingga Cn ini kan 0 jadi X pangkat N. Nah, jadi solusinya nanti bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita akan turunkan ya kan di sini kita butuh Y aksen, Y double aksen sama Y aksen. Kita turunkan dulu nih bentuk deret pangkat ini ya. Turunkan misalnya turunan pertama. Nah, ini turunan pertamanya ini sigma, ini N dikali dengan Cn. Ini X pangkat N min 1. Nah, di sini supaya ini mulai dari 0 ya, maka si N-nya kita mulai dari 1. Agar X-nya pangkatnya mulai dari 0. Berarti di sini N-nya mulai dari 1. Awalnya kan tadi dari 0 ya. Kalau dari 0 kan X pangkat N mulai dari 0. Nah, ini karena N min 1, N min 1 sama dengan 0. Berarti N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, dan kita juga mendapatkan Y double aksen dengan cara menurunkan dari sini. Berarti N dikali N min 1, X pangkat N min 2. Nah, ini berarti supaya mulai dari 0, X-nya pangkatnya berarti ini N-nya sama dengan 2 sampai tak hingga. Nah, jadi kita sudah mendapatkan Y, Y, Y aksen, dan Y double aksen. Substitusi ya, lalu substitusi Y, Y aksen, dan Y double aksen ke persamaan diferensial. Ini kan kita punya persamaan diferensial yang ini ya. Berarti 1 plus X². Kita tuliskan dulu ya, soalnya tadi 1 plus X² Y double aksen di dikurang 4X Y aksen ditambah 6X. Ditambah 6X, ditambah 6Y. Nah, ini kan persamaan diferensialnya yang ini ya, sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai tadi, nilai-nilai yang kita dapat tadi ya. Jadi di sini kita tuliskan 1 plus X². Y double aksennya tadi dapatnya ini. Sigma N dikali N min 1 pangkat N min 2. Ini sigma. Dan ini N-nya mulai dari 2. Ditambah, atau dikurang ini ya, 4X. Dikali dengan Y aksennya adalah N min 1 sampai tak hingga N Cn X pangkat N min 1. Oke. Nah, selanjutnya kita eh,
Substitusikan yang bagian yang Y ditambah 6 dikali Y. Y-nya kan tadi yang pertama ya. Cn dikali X pangkat N. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Dah, sama dengan 0. Oke. Eh, kemudian berikutnya kita akan kalikan. Kita akan kalikan setiap ini ya. Kita kalikan dulu ke dalam. Nih, ini jadi nilainya jadi berapa? Sigma 1 dikalikan sigma ini ya. Oh, ini kelewat CN-nya ya. CN-nya kelewat. Maaf, untuk yang pertama. Salah. CN-nya tadi ini berapa nih? Oh ya, yang ini nggak ada CN-nya. Ini masih ada CN-nya ya. CN X pangkat N min 2 gitu. Nah, ini juga CN X pangkat N min 2 dikurangi 4X sigma N dikali CN X pangkat N min 1. N-nya nilai dari 1 sampai tak hingga ditambah 6Y. Y-nya adalah Cn X pangkat N. N-nya dari 0 sampai tak hingga sama dengan 0. Nah, berikutnya kita kalikan 1 dikalikan sigma yang ini nih. 1 dikali Y double aksen. Jadi tetap nilainya ini ya. Jadi didapatkan N sama dengan 2 sigma N dikali N min 1 pangkat eh, ini pangkatnya bukan di sini ya. Nah, itu ya. Oke, ada pangkatnya. Cn dikali Cn pangkat Cn kali X pangkat N min 2. Nah, ini satu. Terus yang ini dikalikan ke dalam nih X dikali ini ya. Nah, sekarang kan kita perhatikan yang X-nya. Yang X-nya ya. Ini kan ada X kuadrat di sini nih. Dikalikan dengan X pangkat N min 2. Ya, jadi pangkatnya ditambah 2 tambah N min 2. Sehingga kita dapatkan di sini tambah sigma N ini N min 1 ya. Ini Cn. Nah, ini X-nya kan X pangkat 2 dikali X pangkat N min 2. N min 2 plus 2. Jadi X-nya pangkat N. Nah, kalau udah seperti ini mulainya dari N sama dengan 0 ya. Oke, sampai tak hingga. Kemudian berikutnya yang ini kita tuliskan, ini dikalikan juga ke dalam ya. Ini kan jadi minus 4-nya kita masukkan ke dalam 4 itu 4N Cn X dikali X pangkat N min 1.
Ini jadi X pangkat N jadinya. Karena X dikali X pangkat N min 1 ya. Nah ini N-nya harus sekarang mulainya jadi karena pangkatnya udah N jadi mulai jadi 0 sampai tak hingga. Nah ditambah sigma 6Cn X pangkat N ini tetap ya. N-nya dari 0 sampai tak hingga sama dengan 0. Dah, sekarang udah sampai sini. Oke, berikutnya kita harus merubah ya si batas bawah dari sigma ini harus sama atau gini, batas bawah sigma ini sama dan si pangkat n-nya harus sama gitu ya. Ini kan x pangkat n min 2, sedangkan yang ini x pangkat n, ini x pangkat n, ini x pangkat n. Biar pangkatnya sama dan ini mulai jadi sama-sama dari nol, maka kita akan substitusi di sini n sama dengan, nah, jadi di sini n-nya akan kita tambah dengan n plus p ya. Ya, ini kan n min 2. Supaya ini jadi mulai dari nol, supaya mulai dari nol, maka ini harus dikurangkan dengan 2. Jadi kita bisa menggunakan salah satu sifat dari notasi sigma ya. Sifat dari notasi sigma. Misalnya saya tulis seperti ini. Saya punya di sini n dari A sampai tak hingga misalnya ya. Nah, ini fungsinya misalnya bentuknya dari P misalnya ini P. Nah, P mulai dari P sampai tak hingga. Ini fungsinya misalnya AN. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi N sama dengan P, awalnya P min M. Misalnya kita kurangkan dengan M sampai tak hingga. Nah, si A-nya ini harus jadi N plus M. Nah, ini pakai rumus yang ini ya. Rumus notasi sigma. Jadi kalian bisa tuliskan ya di sini. Supaya n-nya 0 berarti ini kita kurangkan dengan 2 ya. Oke, berarti kita kurangkan dengan jadi n sama dengan 0. Berarti ini kurangkan dengan 2. Nah, si n-nya ini harus ditambah 2. Jadi tambahkan n plus m. Sini m-nya 2 ya. Berarti ini yang ini jadi n plus 2, yang ini jadi n plus 2 min 1. Jadi kita dapatkan n plus 1 dikali n plus 2. Cn-nya ganti ya, jadi Cn plus 2. Nah, sesuai dengan sifat ini. X-nya N plus 2 min 2, jadi pangkat N. Dah, kita dapatkan. Nah, kalau yang ini kan udah 0 semua ya, jadi tidak perlu diubah lagi. Ini jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, ini jadi N kali N min 1, Cn X pangkat N min sigma N dari 0 sampai tak hingga 4 NCN X pangkat N. Nah, kemudian di sini ditambah dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga 6Cn
X pangkat N sama dengan nol. Dah. Nah, sekarang di sini kita akan keluarkan sigmanya karena sama-sama dari nol sampai tak hingga. Jadi kita keluarkan sigmanya dari N sama dengan nol sampai tak hingga. Gitu kan? Nah, ini kita buka kurung seperti ini. Jadi sisa yang ini adalah eh, N plus 1, N plus 2, Cn plus 2. Nah, X pangkat N-nya kita akan faktorkan, kita akan keluarkan X pangkat N-nya ya. Berarti ini udah seperti ini ya, ditambah yang ini N dikali N min 1 Cn ya. Yang ini 4N Cn, yang ini 6 Cn dah. Nanti dikali X pangkat N sama dengan 0. Kita faktorkan seperti itu. Nah, karena karena si X pangkat N ini tidak sama dengan 0 ya, maka si bagian yang ini harus 0 gitu ya. N plus 1, N plus 2, Cn plus 2 plus N kali N min 1, Cn 4N, Cn plus 6 Cn. Ini harus sama dengan 0. Udah selesai. Seperti itu. Oke, berikutnya tinggal kita menyederhanakan. Oh ya, ini ada Cn ya sama Cn nih. Jadi bisa kita sederhanakan dulu ya. Ini N plus 1, ini N plus 2, ini Cn plus 2. Ini Cn-nya kita faktorkan ditambah dalam kurung N dikali N min 1 min 4N min 4N plus 6 ya. Plus 6 Cn sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita cari Cn plus 2-nya. Berarti ini kan pindah ke sebelah sini. Jadi kita dapatkan nanti Cn plus 2 sama dengan, ini kan jadi minus ya. Minus, ini kalau dikalikan jadi berapa nih? N kali N, N kuadrat plus minus ya. N kuadrat min N minus 4N minus 4N ditambah 6. Ditambah 6. Ya, dibagi dengan N plus 1, N plus 2. Ini Cn ya. Nah, ini kan kita dapatkan bentuk rekursif. Jadi ini Cn plus 2 sama dengan minus yang ini jadi N kuadrat min 3, min 5N ya. N kuadrat min 5N plus 6 per N plus 1, N plus 2 Cn. Ini jadi Cn plus 2 sama dengan, ini kita faktorkan ya.
Berarti ini N min N plus 2, maaf, N min 3 dan N min 2 Cn. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bentuk rekursif ya. Bentuk rekursif ya dari Cn ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita cari mulai dari C-nya itu misalnya ketika N-nya sama dengan 0 kan ya. Nah, ini kan N-nya sama dengan 0. Jadi kalau N-nya sama dengan 0 itu adalah kita dapatkan C2 ya. C2 jadi N-nya 0 nih. Sama dengan minus ini kan 0 jadi min 3 dikali min 2 dibagi 1 kali 2. Cn C0. Jadi ini sama dengan ini kan 6 ya. 6 bagi 2 itu 3. Di min 3 C0. Jadi C2 sama dengan min 3 C0. Kita dapatkan. Oke, kita akan cek dulu yang genapnya ya. Misalnya C4. Genap dulu ya, C4. C4 ini ketika terjadi kan ketika N-nya sama dengan 2. Gitu kan. Ini kan sama dengan minus ini min 1. Oh, ini min 1. Nah, ini 0 nih. Ya, 0/3 kali 4. Cn-nya C2. Berarti ini sama dengan 0. Ya. Untuk C ini 2, 4, 6. C6 berarti N-nya sama dengan 4. Nah, ini bisa kita masukkan ya. 2 kali 1 dibagi 5 kali 6. Tapi tetap dikali C4. Di mana ini C4-nya kan tadi 0. Jadi 0. Jadi 0 nih ya. Ke atas ini kalau misalkan C2N, simpulannya ya kalau C2N ini sama dengan 0. Tapi N-nya lebih dari 1 ya. Nah, sekarang untuk yang ganjil ya. C2 tadi sudah. C kalau N-nya 1 ya berarti kita C3. C3 ya. C3. Ini ketika N-nya sama dengan 1. Ketika sama dengan berarti masukin ke rumus ini. Ya, itu nanti kita dapatkan jadi min 1 dikali min 2 dibagi 6. Sama dengan min 1/3 C1. Sekarang C5. Nanti kita dapatkan 3 kali 2 dibagi 4 kali 5 dikali C4.
Nah, ini sama dengan nol ya. C7 juga nol. Jadi ini dia kita akan masukkan ke dalam jadi ya solusi PD. Oh ya, yang ini tadi kelewat sedikit ketika di sekitar X0 alfa dan beta analitik ke nol. Jadi alfa dan beta analitik di sekitar X sama dengan nol ya. Nah, maka bisa dikatakan X sama dengan nol ini titik ordiner. Nah, ini tadi nggak kita sebut. Oke, kita akan masukkan ya apa yang sudah kita dapatkan solusi PD di sekitar apa? X sama dengan nol. Solusi PD di sekitar X sama dengan nol adalah ini kan awalnya gini ya, Y sama dengan sigma Cn X pangkat N. N-nya dari nol sampai tak hingga. Nah, ini kalau dijabarkan kan ini jadi Y sama dengan C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat ditambah C3X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita masukkan tadi C yang sudah kita dapatkan ya. Jadi Y sama dengan C0 ditambah C1X. Nah, C2-nya tadi adalah sama dengan min 3 C0. Min 3 C0 X kuadrat. Dan nilai C3-nya, C3-nya min sepertiga C1. Min 1/3 C1X di sini pangkat 3. Nah, yang lainnya ini kan nol semua. Jadi udah ya seperti itu. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Yang lainnya kan nol ya. Kita faktorkan ini yang sama. Ini ada C0 di sini. Jadi C0 sama ini ya. Dalam kurung 1 min 3. 1 min 3 X kuadrat. Nah, kemudian yang C1X ini 1 min 1/3 X pangkat 2. Nah, jadi ini solusinya. Oke, ini soal yang pertama. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal yang kedua. Yang ini ya, tentukan penyelesaian persamaan diferensial 2D kuadrat Y per dx kuadrat plus X plus 1 dikali dy per dx plus 3Y sama dengan 0. Dx sama dengan di sekitar X sama dengan 2. Nah, caranya sama. Kita tuliskan dulu soalnya ya. Dengan menggunakan deret ya ini. Berarti D kuadrat Y dx kuadrat 2 ditambah X plus 1 dy per dx ditambah 3y tambah 3y sama dengan 0 ya. Nah, nah sekarang kita akan menyelesaikan ini dengan cara yang sama seperti tadi.
Kita akan bentuk dulu ini, disederhanakan bentuknya. Ini jadi 2Y double aksen plus X plus 1Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Di sini nilai, oh ya, ini supaya jadi sesuai dengan bentuk umum berarti ini dibagi dua ya semua ruas. Jadi ini bagi dua semua ruas. Jadi X plus 1/2 Y aksen ditambah 3/2 Y sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan di sini alfa X-nya adalah X plus 1/2 dan beta X-nya adalah 3/2. Nah, alfa dan beta kita cek apakah dia bisa diturunkan tak terhingga kali di X sama dengan 2. Ini di X sama dengan 2 ya. Ini ada turunannya ya di X sama dengan 2. Bisa diturunkan tak terhingga kali. Jadi alfa beta analitik di X sama dengan 2 sehingga X sama dengan 2 adalah titik ordinar karena analitik bisa diturunkan tak terhingga kali di situ. X adalah eh, titik ordinar. Akibatnya solusi dari PD dapat dituliskan dalam bentuk deret ya sebagai Y sama dengan sigma Cn X min X0 pangkat N dari 0 sampai tak hingga. Di sini X-nya 0-nya sama dengan 2. Ya. Nah, karena X0-nya sama dengan 2 ya udah berarti kita tuliskan di sini Y sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga Cn X min 2 pangkat N. Ya. Nah, seperti ini. Oke, kita turunkan sekarang. Y aksen sama dengan sigma N 0 sampai hingga. Ini diturunkan jadi N dikali Cn dikali turunan yang ada di dalam. Ini satu turunannya tetap ya. Jadi ini X min 2 pangkat N min 1. Nah, tapi ini mulainya dari satu sekarang. N-nya mulai dari satu ya, bukan dari nol lagi. Oke, sekarang berikutnya. Y double aksen. Y double aksen ini sama saja dengan sigma. Ini diturunkan jadi N dikali N min 1 Cn X min 2 pangkat N min 2. Ininya dari sama dengan 2 sampai tak hingga. Nah, kita sudah ada punya Y, 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 Y aksen sama Y aksen. Substitusi ya. Y, Y aksen, Y double aksen ke persamaan diferensial. Jadi, kan persamaan diferensialnya bentuknya eh, 2Y aksen gitu kan ya. 2Y aksen ditambah X plus 1Y ditambah 3Y sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan nih hasil yang sudah kita dapatkan ini. Kita substitusikan. Berarti yang double aksennya itu, ini bisa kita tuliskan di sini 2
ya, sigma n dari 2 sampai tak hingga ya, n min satu. Nah, yang ini bagian yang ini dikali Cn dikali X pangkat X min 2 pangkat N. Nah, dua ya, dah satu. Ditambah X plus satu dikali sigma Y sekarang. Dari N sama dengan satu sampai dengan tak hingga, di sini ada N dikali N min satu Cn X min 2 pangkat, oh ya, salah-salah. Yang atas ya, ini kan Y aksen. Berarti ini Cn kali X min 2 pangkat N min satu. Nah, ditambah 3Y. Tambah 3Y. Y-nya itu mulai dari 0 sampai tak hingga Cn X min 2 pangkat N sama dengan 0. Nah, ya. Setelah ini kita kalikan dulu nih bagian yang ini. Kita kalikan dan langsung aja ya. Ini kan N-nya sama dengan 2. Terus 2 di sini ya. Nah, supaya mulai dari 0 berarti kita kurangkan pangkatnya dengan 2. Otomatis yang N-nya harus ditambah. Jadi kita menggunakan sifat yang ini. Ketika indeksnya dikurang, nah maka fungsinya ditambah ya. Tambah dengan suatu bilangan yang sama. Ini 2. Nah, N ditambah 2 jadi ini kan sehingga N-nya mulai dari 0 sekarang. Karena udah kita kurangkan 2 nih indeksnya. Yang ini N ditambah ini jadi N plus 2 2 yang ini kita ke dalam kan. Yang ini berarti N min satu, N min satu itu jadi N plus 2 min satu. Nah, jadi N plus satu, N plus satu. Yang ini jadi N plus 2 karena ditambah 2. Yang ini tetap X min 2, yang ini jadi N. Dah. Sekarang yang ini nih, ini perlu kita jabarkan. Ini kita jabarkan dulu lah ya, biar gak bingung kalian. X dikalikan ini jadi X, ini tetap dulu, sampai tak hingga N dikali Cn, X min 2 pangkat N min satu dikalikan dengan yang satu, plus sigma N satu di sini sama dengan satu sampai tak hingga N Cn X min 2 pangkat N min satu ditambah 3 kali N dari 0 sampai tak hingga Cn X min 2 pangkat N sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, di sini kita perlu menjabar atau menguraikan bentuknya ya, karena si bentuk X ini ketika dikalikan dengan X min 2 kan nggak bisa ya. Nah, itu caranya gimana? Berarti caranya kita jabarkan dulu guys. Kita misalkan aja nih ya, yang X min 2 ini itu jadi Z ya. Jadi kita misalkan di sini, misal, oh ya Bu, hati-hati. X min 2 sama dengan Z. Nah, kira X min 2 sama dengan Z ya. Berarti X-nya sama dengan Z ditambah 2. Oke. Jadi kita akan substitusi ini jadi seperti itu. Oke. Sehingga bentuk
Yang atas bisa kita tuliskan, yang ini tetap ya, karena di sini kan udah tidak ada yang mengandung X. Nol, 2 N plus satu, N plus dua. Tapi ininya jadi Z. Z pangkat N. Nah, yang ini X-nya kita ubah jadi Z plus dua. Z plus dua X-nya. Kalau yang ini jadi apa? Ini jadi tetap aja sih. Ini N sama dengan satu sampai tak hingga N, Cn, tapi ini jadi Z pangkat N min satu. Yang ini jadi sigma N sama dengan satu sampai tak hingga. Ini jadi Z, jadi N, Cn. Oh iya, iya. Sebentar, sebentar. Ada yang salah nih. Yang ini ada yang kelewat ya. Indeksnya, yang ini ada yang kelewat. Jadi saya hapus dulu. Sorry, sorry, sorry. Nah, yang ini kan tadi saya uraikan ya. Ini kan jadi gini, duanya saya kedalamkan, ini dikurangkan indeksnya dengan dua. Jadi ini jadi nol, ini jadi tahingga. Nah, ini jadi n ini ditambah dua ya, jadi n plus satu, n plus dua. Nah, si cn ini tadi belum saya ubah tadi ya. Maksudnya ini ditambah dua, jadi cn plus dua gitu. Yang bentuk ini tetap X min 2 pangkat N. Dah, bentuk ini kekurangan Cn min 2-nya ya, nggak ketulis. Cn plus 2-nya nggak ketulis ini. Cn plus 2 ini pangkat N ya. Z pangkat N. Dah, sekarang sudah benar. Nah, sekarang eh, yang mana? Ini kan ada udah Z plus 2 ya. Z plus 2. Ini benar tadi sudah. Yang ini N dikalikan dengan Cn. Oke ya. Yang ini berarti Z pangkat N min satu ditambahkan dengan 3. Ini kan 3. 3 apa ini? 3 sama dengan nol sampai tak hingga Cn Z pangkat N sama dengan nol. Dah. Nah, sekarang kita tinggal menguraikan untuk Z plus 2 ini nih. Ya, untuk Z plus 2. Oke, jadi ini kita bisa tuliskan di sini. N sama dengan nol sampai tak hingga ini jadi 2 N plus satu, N plus 2 Cn plus 2 Z pangkat N. Nah, ini pangkatnya ini dikalikan jadi Z dikalikan N plus satu pangkat tak hingga ini N. Kemudian Cn
Ini Z pangkat N-1. Z pangkat N-1. Ditambah 2 kali 2 kali ini ya. N dari 1 sampai hingga NCN NCN Z pangkat N-1. Oke. Eh, ini sudah ya. Sudah sampai sini. Tambah yang ini nih. Ini belum. Sigma N sama dengan 1 sampai NCN Z pangkat N-1. Ditambah 3 kali N dari 0 sampai Cn Z pangkat N sama dengan 0 ya. Nah, oke, berikutnya kita kalikan ya ke dalam masing-masingnya. Kalau ini kan udah nggak bisa lagi, N sama dengan 0. Ini jadi 2, 2 berapa ini? 2N+1, N+2, Cn+2, Z pangkat N. Ini Z dikali Z pangkat N-1 ya. Di sini kalau kita kalikan ini kan jadi N, Cn, Z-nya 1 tambah N-1 itu kan N. Nah ini sini mulainya dari 0 sekarang. Sampai hingga. Nah sekarang yang ini ditambah. Nah ini kan sama ya. 2, ini 1. Jadi 3 kan. Ini kan sama. N, N, Cn, Z pangkat N-1. Itu sama ya. Ini bisa kita tuliskan 3 N-1. 3 gitu. Buat tambah 1. NCN Z pangkat N-1. Nah, ini biar langsung kita bisa ubah, langsung aja ya, ubah ya. Sekarang ya. Biar ini pangkatnya 0. Oke, atau nanti aja. Takutnya jadi membingungkan. Ini udah sampai sini nih. 3 ditambah 3. Oh, 3-nya kita kedalamkan aja. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga 3 Cn Z pangkat N sama dengan 0. Dah, seperti itu ya. Nah, setelah ini kita satu lagi nih. Ini kan N-nya mulainya dari 1, belum dari 0. Kita ubah yang satu lagi. Dari N sama dengan 0 sampai hingga 2N+1, N+2, Cn+2, Z pangkat N, ditambah sigma N sama dengan 0 sampai hingga NCN Z pangkat N. Nah ini biar mulai dari 0 berarti dikurangkan 1 ya. N sama dengan 0 tak hingga. Nah, jadi ini kurangkan 1 jadi 3N-1 Cn+1. Nah, Cn+1 ini Z pangkat N. Ditambah sigma N dari 0 sampai hingga 3Cn Z pangkat N sama dengan 0. Nah, sekarang dengan cara yang sama tadi, ini keluarkan sigmanya dan Z-nya. N dari 0 sampai hingga. Ini jadi kelompok pertama jadi 2N+1, N+2, Cn+2. Nah, Zn-nya kita keluarkan juga, jadi nggak usah ditulis. Ini NCN, ya, NCN.
Oh maaf, maaf. Ini bukan 3N min satu ya, karena tadi N-nya ditambah satu. Di 3N plus satu. Jadi ini NCN ditambah 3N plus satu. 3N plus satu CN plus satu ditambah 3CN. Oke, ZN-nya keluarkan sebelah sini. Sama dengan nol. Oke, karena Z pangkat N tidak sama dengan nol, maka yang harus nol yang ini ya. Ini harus nol nih. 2N plus satu N plus dua CN plus dua ditambah NCN plus tiga N plus satu CN plus satu plus tiga CN ini harus sama dengan nol. Ini kita dapatkan bentuk rekursif ya sekarang. Oke, kita dapatkan. Ya, jadi CN plus 2-nya, ini kan CN plus 2-nya jadi apa? CN plus 2. Yang ini kan pindah ke sebelah kiri ya semua. Jadi minus yang atas itu NCN. Oh iya, ini ada N plus 3 ya, NCN. Sorry, ini belum sederhana ya. Ternyata ada CN yang perlu kita selesaikan juga nih ya. 2N plus satu N plus dua CN plus dua. Di sini ada CN, di sini ada CN. Di sini dulu terus dulu 3N plus satu CN plus satu. Nah, ini CN sama N. Tambah N, N ditambah 3. N tambah 3 CN sama dengan nol. Nah, gitu. Nah, nah, sekarang baru kita bisa cari CN-nya nih. CN plus 2 sama dengan, ini kan pindah ke sebelah sini ya. Jadi minus ya. Ini penyebutnya 3N plus satu CN plus satu gitu. Di CN plus satu ditambah, boleh nih. Ditambah N plus 3 CN. Dibagi bagian yang ini. 2N plus satu N plus dua. Nah, udah selesai. Seperti ini. Ini bentuk rekursifnya. Bentuk rekursifnya. Tapi ini bisa disederhanain juga sih kalau mau. CN plus 2 ini kan dipisah ya. 3N plus satu CN plus satu per 2N plus satu N plus dua minus N plus tiga CN per N plus dua. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Ini jadi berapa? CN plus 2 sama dengan min 3 per 2N plus 2. CN plus satu min N plus 3 per N plus 2 CN. Nah, ini bentuk rekursif yang paling sederhananya.
Ya, berarti kalian boleh lanjutkan ya ini. Ini kan udah dapat nih rumusnya. Rekursifnya misalnya kalian cari C, kalau ini kan n-nya mulai dari 0 ya. C3. C3-nya berapa di sini? C2 dulu lah ya. C2 berarti ketika n-nya sama dengan 0 kan kalian dapatkan C2 ya. C2 itu berarti -3/4 C1 ya, ini C1 -3/4 C0. Nah, ini C2. C3-nya guys, berarti n-nya sama dengan 1. Berarti dapatkan -3/6. 3/6 C2 ya. C2 min 4/12. 4/12 C1. Nah, kita substitusi ini. -3/6. Ini kan jadi -1/2 ya. C2. C2-nya yang tadi. Substitusi. -3/4 C1 -3/4 C0 min 4/12 itu 1/3 per 12 1/3 C1 ya. C1 biar jadi 0 sama 1 C1 sama C0 aja. Ini kalau kita lihat hitung bakal mendapatkan 3/8 C0 ditambah 1/24 C1. Nah, ini C3. C4 sekarang. C4 berarti N-nya sama dengan 2. Ini kita dapatkan -3/8 C3 -5/24 C2. Dan kita substitusi ini -3/8 C3-nya tadi udah dapat ya. 1/24 C1 ditambah 3/8 C0 min 5/24 C2-nya min 3/4 C C1 min 3/4 C0. Ini kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan nilai 9/24 C1 ditambah 1/64 C0. Ya. Nah, sehingga solusi dari PD di sekitar X sama dengan 2 itu adalah tadi kan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Y sama dengan sigma Cn X min 2 pangkat N. Nah, gitu. Dari 0
sampai tak hingga gitu. Jadi y-nya nanti kalau kita substitusikan ini kan jadi C0 ditambah C1 kali X pangkat 1, C2 kali X min 2 pangkat 2, C3 kali X min 3 pangkat 3, dan seterusnya. Kalau kita substitusi hasil yang kita dapat tadi, ini adalah C0, C0 plus C1 X min 2 plus, ini kita ganti nih C2-nya ya. C2-nya kan tadi minus ya. Jadi minus dalam kurung 3/4 C1 plus 3/4 C0 X min 2 pangkat 2 ditambah C3-nya 1/24 C1 ditambah 3/8 C0 X min 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.